Nah, jadi seperti yang tadi kami sudah sampaikan bahwa para pelaku pasar ini sebenarnya lebih melihat dari sisi ekonominya ya. Apa yang menjadi penggerak ekonomi. Jadi kalau misalnya inflasinya turun, itu yang akan outperform duluan, yang akan lari duluan adalah obligasi. Nah, tapi ketika nanti misalnya dengan tahun 2024 ini, 2002 ini semakin mendekati semester kedua tahun masuki tahun politik, itu kemungkinan nanti karena equity-nya sudah tertinggal dan valuasinya sudah murah, itu akan mulai menyusul pergerakan obligasi, Baik. dia akan juga naik juga. Dan apakah ini juga terjadi di 2019 dan 2014 atau memang ini data-data yang tadi Anda Ya, sebutkan juga historis, Pak? ya, historis. Jadi pattern-nya seperti itu. Jadi ya memang peralihannya pertama ke SBN dulu, nanti ketika sudah lebih baik di mana valuasinya Ya, begitu rendah untuk pasar saham, kembali lagi ke pasar saham. Baik, terima kasih banyak Pak. ya, Ini juga harus dikonfirmasi lagi. Baik, nah berikutnya kita masih berbicara tentang tahun politik ya Pak ya, menjelang tahun ya, politik. Sebenarnya dalam hal ini para pelaku pasar ya Pak ya, manajemen ya. investasi dan lain-lain, sebenarnya gambaran sosok yang diharapkan pelaku pasar yang dapat memimpin Indonesia kira-kira seperti apa Pak yang akan berdampak baik untuk pasar keuangan dan tentunya ekonomi di Indonesia? Iya, iya. Jadi pertanyaannya sebenarnya sangat luas sekali ya, tapi saya sebagai pelaku pasar Ya, akan mengambil contoh, mengambil analogi dari sisi koperasi. Nah, kalau dari sisi koperasi biasanya setiap beberapa periode tertentu kita juga ada pergantian direksi ya. Jadi pergantian direksi itu memang dilakukan dalam melakukan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Nah, dengan setiap kalinya digantinya direksi itu, kami tentunya sebagai karyawan tentu akan mensupport dewan direksi yang baru, dan kami mengharapkan dewan direksi yang baru ini bisa memimpin perusahaan kami selanjutnya menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau misalnya sekarang perusahaan kami sekarang sudah di top 10 dalam market share. Nah, dengan adanya dewan direksi yang baru, kami berharap dewan yang direksi baru ini bisa memimpin perusahaan kami dari yang sebelumnya top 10 jadi menjadi top 5 dalam ke depan 3-4 tahun ke depannya kan. Jadi itu seperti harapan kami kalau misalnya analoginya perusahaan. Nah, tapi kalau misalnya kita ambil contoh realnya saja, contoh real ya. Nah, Indonesia telah berhasil menjadi presidensi G20 di ya. tahun 2022. Nah, itu menjadi suatu rekor pencapaian yang sangat bagus sekali. Jadi kedepannya harapannya Indonesia bisa menjadi lebih diperhitungkan di kancah global. Kalau dari sisi domestik itu juga ada suatu prestasi yang sangat baik di mana neraca berjalan Indonesia, targetkan Indonesia itu juga menjadi sangat bagus setelah mengalami perubahan positif yang secara struktural karena mineral downstreaming. Nah, mineral downstreaming itu adalah dasarnya kalau dulu Indonesia hanya mengekspor biji mineral mentah, tapi sekarang kita sudah Ya. menggalakkan proses biji mentah itu diproses dulu menjadi produk yang menengah sehingga value added ekspornya menjadi lebih tinggi dan itu menyebabkan neraca berjalan kita menjadi positif dan itu mengalami struktural perubahan yang positif sekali di mana sekarang trade surplus kita juga bagus, neraca berjalan bagus dan rupiah kita cukup stabil di tengah segala gejolak global ini. Jadi dari para pelaku pasar tentunya kebijakan seperti hilirisasi harapannya tetap dijalankan ya Bapak ya. Ya, 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 Baik, nah dalam hal ini selain mengenai hilirisasi, di satu sisi juga tadi Anda lihat analoginya begitu menarik pemilihan Dewan Direksi ya Pak ya. Kalau tadi Dana Reksa Investment ya, sudah di top 10, tentunya kita juga ingin menjadi top 5. Sama seperti Indonesia yang mungkin sudah ya, menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia, ke depannya seperti ya. apa tantangannya. Nah kebijakan-kebijakan apa yang diharapkan dapat dilanjutkan maupun juga dimunculkan dalam kepemimpinan Presiden Indonesia mendatang. Tadi Anda menyebut G20, tentunya ini kan memberikan trust tersendiri terhadap global. Namun selain itu seperti apa? Pada intinya dari pelaku pasar, pelaku bisnis, kita sangat memerlukan suatu stabilitas dalam politik dan perekonomian, di mana bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak terlalu banyak volatilitas dan itu sebenarnya yang pada dasarnya yang diperlukan oleh para pelaku bisnis sih dalam suatu negara sih. Intinya kita memerlukan stabilitas politik untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Berarti stabilisasi politik dan keberlanjutan kebijakan ya Pak ya, Ya, kurang lebih yang diinginkan para pelaku pasar. Baik, ya, Pak, kita kembali lagi mungkin ke Dana Reksa Investment Management. Mungkin sedikit ya, saja saya ingin bertanya, Pak,
Strategi rebalancing portofolio yang juga sedang, akan, atau sudah dilakukan oleh Dana Reksa dan sektor-sektor yang dinilai prospektif, overweight, atau underweight di tengah kondisi iklim politik saat ini, serta sentimen-sentimen eksternal yang juga masih jadi fokus pasar, serta mengapa sebenarnya sektor-sektor itu juga prospektif, Pak? Ya, jadi kami telah melakukan rebalancing sektor-sektor di reksadana kami itu sejak awal triwulan 1 ya. Jadi pada awal triwulan 1 itu kami telah melakukan rotasi ke sektor-sektor yang lebih defensif seperti sektor konsumsi, konsumer ya. Baik consumer staple maupun discretionary. Karena kami melihat dengan global yang semakin mendekati memasuki resesi, itu akan membuat harga-harga bahan baku menjadi lebih murah, sehingga akan mendorong pertumbuhan profit dari sektor-sektor konsumsi ini dengan baik. Nah, jadi makanya kita sudah mulai melakukan rotasi sejak awal triwulan 1. Nah, juga sektor konsumsi ini sebenarnya pertumbuhannya akan sangat baik di tahun 2023 ini, karena dengan adanya pesta demokrasi pemilu itu akan sangat membantu segala macam kegiatan masyarakat. Dan bila kegiatan masyarakat berjalan dengan baik, berputar dengan baik, yang akan diuntungkan adalah sektor konsumsi. Jadi sektor konsumsi adalah menjadi sektor yang sangat penting di tahun 2023 ini. Sektor Dan untuk konsumsi yang underweight, ya Pak ya, baik. Silakan Pak. Ya. Dan yang kita masih underweight adalah sektor-sektor yang mempunyai leverage yang masih tinggi seperti sektor-sektor konstruksi.